Is that it? That's it. Kali ini kita akan mereview sebuah film berjudul Shaun of the Dead. Filmnya sendiri mengambil ide memparodikan serbuan dari zombie yang mampu mencampur adegan aksi, horor sekaligus komedi dengan cukup menarik, dan juga ditambah ada unsur bucinisasi sehingga dikenal sebagai rom-com alias romantic zombie comedy. Iya. Tak ingin banyak spoiler di awal, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Berawal pada sebuah bar di daerah London Utara bernama Winchester, terlihat sepasang kekasih bernama Shaun dan Elizabeth, biasa dipanggil Liz, yang tengah bercekcok soal kencan mereka yang selalu saja berada di tempat itu, sehingga Liz ingin sesekali Shaun mengajaknya untuk pergi makan seblak. Seperti wanita pada umumnya. I understand what you're trying to say, okay, and I agree. Get out there and do more interesting stuff. I want to live a little. I want you to want to. Really sure. Shaun merupakan pria yang cukup berumur, yang kehidupannya begitu monoton, di mana sekarang ia tinggal bersama dua orang temannya bernama Pete, seorang pria yang gagah yang sangat berdikari, dan temannya yang satu lagi bernama Ed, pengangguran akut yang kerjanya hanya menghabiskan waktu bermain game setiap harinya. Di mana Pete selalu kesal dengan Ed karena ia hanya menjadi beban di rumah itu. Working at the moment. Could you please clean up a bit? No? Right. Come on, it was pretty funny. Nelson. Shaun bekerja di salah satu toko elektronik sebagai staf senior, di mana dia kurang dihargai oleh para bawahannya. Hello? Hello, mate. No. Continue. Thank you. Dan ketika itu seorang pria tua bernama Philip, ayah tiri Shaun, datang meminta agar Shaun tidak lupa untuk datang ke rumahnya besok dan membawakan bunga untuk ibunya. Well, we look forward to seeing you tomorrow. Perhaps you could bring the flowers you forgot to bring Barbara on Mother's Day. I trust you haven't forgotten about tomorrow. Tak lama kemudian, Liz, pacar Shaun, menelponnya untuk mengingatkannya kembali menepati janji, yaitu pergi makan seblak. 8 o'clock, the place at the Little Fish. Yep. Oh, cool. Head office. It's nothing to panic about. Ketika berada di rumah, Liz menelponnya kembali untuk memastikan apakah Shaun akan menepati janjinya, yaitu pergi makan seblak. Tetapi rencananya gagal karena meja yang akan dipesan Shaun sudah habis di warung seblak tersebut, sehingga Liz marah kepadanya. Tanpa pikir panjang, apalagi pikir Carrie, Shaun pun langsung datang ke apartemen Liz untuk menjelaskan ini. Diane, can you let me in, please? Saat Shaun tiba di rumah itu, terlihat Liz sangat marah karena rencana makan seblaknya yang gagal. Bukan hanya karena itu, tapi semua yang telah dijanjikan Shaun kepadanya tidak ada yang ia tepati, sehingga Liz langsung memutuskan hubungannya dengan Shaun. Alah. If I don't do something, I'm gonna. And Setelah kejadian itu, Shaun pun pergi ke Winchester, sebuah bar yang selalu ia kunjungi bersama Ed, sahabat kentalnya, di mana mereka bagaikan biji yang tak terpisahkan. Setelah Ed mengetahui sahabatnya sedang galau-galaunya karena putus, Ed pun menghibur serta memberikan motivasi kepada Shaun sehingga kesedihan Shaun tidak berlarut-larut. Put this on. It's on random. Coccicidal maniac. See, I'm not gonna say if you love her, let her go. It's not the end of the world. Sesampainya di rumah dalam keadaan mabuk, mereka menyetel musik dengan sangat keras sehingga itu menyebabkan pertengkaran kecil dengan Pete. Don't scratch it! Wait! No, come on, stop it, we're friends! He's not my friend, can you see why I'm so fucking angry?
Keesokan harinya ia pun terbangun setelah mabuk tadi malam dan langsung pergi ke minimarket yang biasa ia kunjungi untuk top up GoPay serta membeli minuman. Tanpa ia sadari, kota yang ia tinggali sekarang sedang terkena wabah virus mematikan, yang mana virus tersebut akan membuat pemerintah membuat sebuah kebijakan baru, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, disingkat PPKM. Loh, kok malah ke situ? Yang mana virus itu akan membuat korbannya seperti mayat hidup. Nah ini. Ketika ia kembali ke rumah untuk menonton TV, anehnya semua channel TV hanya memperlihatkan acara berita wabah virus yang mana hal itu belum disadari oleh mereka. Kita ke informasi lainnya, saudara. Pemberlakuan pembatasan kegiatan. Witness reports are sketchy. One unifying detail, perhaps more alarmingly, There's a girl in the garden. their behavior. Sampai ketika ada seorang gadis masuk ke halaman rumah mereka. Saat mereka menghampirinya, gadis yang tampak seperti orang mabuk itu mulai menyerang Shaun. Ajaibnya, walaupun tubuh si gadis sudah tertusuk besi, dia masih tetap hidup. Mary, I'm warning you, okay? I'm gonna have to get physical. Mulailah Shaun dan Ed sadar bahwa semua keanehan yang terjadi itu tidak lain dan tidak bukan karena orang-orang di sana sudah berubah menjadi zombie. Ketika mereka sedang terdesak akan serangan para zombie, acara berita di TV yang sedang mereka tonton memberikan petunjuk kepada mereka untuk menyerang zombie dengan menghancurkan kepalanya. I'll repeat that by removing the head. Setelah mereka menyadari semua yang terjadi, sekarang yang harus mereka lakukan adalah menyelamatkan diri dan ikut menyelamatkan orang terdekat Shaun, yaitu Liz, beserta dua temannya, David dan Daine, serta ibu Shaun, Barbara, dan ayah tirinya, Philip. Mereka berusaha melarikan diri ke tempat yang dianggap Shaun dan Ed sebagai tempat paling aman. Di mana lagi kalau bukan di Winchester? Ketika ingin pergi melancarkan rencana mereka, Shaun pun ke kamar mandi untuk buang air kecil, tapi tiba-tiba... Let's do this, yeah? Yeah? I gotta do a wee first. Iya, Shaun menemukan Pete sudah menjadi zombie. Dan lagi-lagi tanpa pikir panjang apalagi pikir carry, mereka pun langsung pergi dari rumah itu menggunakan mobil Pete. So pissed off if you knew I was driving his car, eh? Don't think so. Right. Sampailah mereka di rumah ibunya Shaun. Shaun pun mengajak serta meyakinkan mereka untuk ikut bersama Shaun agar tetap aman, dan akhirnya mereka pun ikut bersama Shaun dan Ed. Tapi saat mereka akan masuk ke mobil, tiba-tiba para zombie itu datang dan langsung menggigit Philip. Menyadari mereka sudah dikepung oleh para zombie, Ed yang membawa mobil langsung tancap gas ke tujuan mereka selanjutnya, yaitu apartemen Liz. Sampailah Ed di apartemen Liz, ia pun mengajak serta meyakinkan Liz, David, dan Daine untuk ikut bersamanya ke tempat yang lebih aman. Terjadi sedikit cekcok di mana David kurang yakin terhadap rencana Shaun, tapi karena arahan sang sutradara, akhirnya mereka pun ikut bersama Shaun dan Ed. All right, Flash, what do you have in mind? Great, okay. Ketika dalam perjalanan menuju Winchester, tujuan akhir mereka, tiba-tiba Philip menyatakan perasaan kepada Shaun atas rasa ayah kepada anak, dan seketika ia pun mati karena gigitan zombie itu. Yang sudah bisa dipastikan, Philip juga akan menjadi zombie. Dengan terpaksa mereka pun meninggalkan Philip di mobil dan melanjutkan perjalanan ke Winchester dengan berjalan kaki melewati gang-gang kecil. Is your mum gonna be okay? Yeah, I hope so. Ketika mereka sudah sampai di seberang Winchester, Barbara ibunya Shaun ternyata tertinggal dari rombongan, sehingga Shaun kembali dan menyebabkan mereka harus melawan seorang zombie yang mengenakan piyama. Dengan bantuan teman-temannya, akhirnya mereka berhasil menghentikan zombie itu.
Tapi saat Shaun mengecek keadaan di luar pagar, ternyata banyak sekali zombie yang sudah berhasil berkeliaran di sekitar situ. Dengan inisiatif dan inovatif, mereka pun berencana untuk berpura-pura menjadi zombie agar bisa melewati kerumunan zombie dan masuk ke Winchester dengan selamat. That's all. Shake out, get nice and limber. Rencana berjalan cukup lancar, tapi saat sudah berada di depan pintu Winchester, Ed malah mengangkat telepon yang langsung membuat Shaun marah sehingga penyamar mereka pun ketahuan oleh para zombie. Bukan memperbaiki keadaan, David malah memperburuknya dengan memecahkan kaca, sehingga Shaun akhirnya berinisiatif untuk menyuruh zombie-zombie tersebut mengikutinya, sehingga orang-orang terdekatnya bisa masuk ke Winchester lebih dulu. Gentle sekali. Saat berada di dalam, David yang dari awal memang meragukan rencana Shaun terus mengoceh dengan mengeluhkan kapan Shaun akan datang. Tapi tiba-tiba Shaun muncul di hadapan mereka yang membuat mereka lega, sehingga mereka bisa bersantai sejenak di sana. Everybody okay? Yeah. Any sign of John and Bernie? We haven't seen. Tapi hal itu tak berselang lama. Ketika listrik di tempat itu sudah hidup, mereka menyadari bahwa mereka telah terkepung oleh para zombie-zombie tadi, sehingga mereka terpaksa melakukan perlawanan dan terjadi sedikit adegan tembak-menembak yang cukup melesetkan. Okay, has anyone fired a gun before? Oh, yeah. What? 11:45. Keep it simple. Ketika ini terjadi, Barbara ibunya Shaun mengakui bahwa dirinya telah tergigit oleh zombie berpiyama tadi, sehingga ia harus mati dan menjadi zombie. Shaun pun sangat sedih dengan keadaan ini. Seketika David yang sedang membawa senjata mencoba untuk menembak ibunya Shaun, tapi hal itu dihadang oleh Shaun, di mana adegan ini menampilkan percekcokan bucinisasi di saat suasana genting dan kacau balau. For Christ's sake! She's gonna come back. Don't point that gun at my mum! Shaun, calm down! Oh, come on. We all know you're in love with Liz. That is not true. Saat Liz menenangkan Shaun, tiba-tiba Barbara berdiri dengan wajah yang sudah seperti zombie seutuhnya, sehingga Shaun terpaksa harus menembak ibunya sendiri. Aduh. David yang agak ngambek karena mendapatkan bogoman cinta dari Shaun berdiri di dekat jendela dan terpaksa harus menjadi korban bagi para zombie-zombie tersebut. Diana yang sebenarnya suka kepada David langsung membuka pintu utama dari bar tersebut, yang mana hal itu semakin membuat keadaan kacau di mana Ed harus tergigit oleh zombie-zombie itu. Ketika mereka telah terpojok oleh zombie-zombie tersebut, Ed mengetahui bahwa di bawah mereka ada jalan yang langsung menuju ke gudang. Tanpa pikir panjang apalagi pikir kiri, mereka pun turun ke sana. Mengetahui mereka tak bisa kemana-mana lagi saat berada di bawah, dengan perasaan yang sudah putus asa, mereka berencana untuk bunuh diri. Tapi rencana itu terhempas karena Shaun menemukan tombol yang bisa membuat mereka keluar dari tempat itu. Tapi Ed yang sudah tergigit para zombie memutuskan untuk tetap di tempat itu, di mana ia pasti akan menjadi zombie pakai Z. What are you talking about? I only odds you back. Saat Shaun dan Liz keluar dari tempat tersebut, mereka pun berada di tengah-tengah kerumunan para zombie. Dan di saat yang bersamaan, muncullah pasukan militer dengan persenjataan lengkap untuk membantai para zombie dan menyelamatkan yang tersisa, sehingga Shaun dan Liz pun selamat. Somewhere safe. I thought you two might want to tag along.
6 bulan kemudian, Shaun serta Liz terlihat sangat bahagia karena mereka sekarang telah hidup bersama. Dalam tayangan televisi memperlihatkan bahwa para zombie-zombie tersebut sekarang telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang industri sebagai pekerja, yang mana hal ini sangat tidak masuk akal. 6 months on and cement for the service industry, as well as proving themselves the fact that the mobile deceased retained their primal instincts. Di akhir film kita akan diperlihatkan adegan perbijian persahabatan di mana Ed yang sudah menjadi zombie diajak bermain game oleh Shaun di gudang halaman belakang rumahnya. Player 2 has entered the game. Tamat perbijian para sahabat. Filmnya keren, dimana mampu mencampur kadar komedi, horor, bahkan drama romantis dengan muatan yang pas, sehingga semuanya tampak lah. Banyak adegan-adegan komedi sekaligus dialog yang lucu yang tidak biasa dan terasa mengkonyolkan. Kadar horornya pun layak lah di film-film zombie yang serius. Dan juga adegan drama dan bucinisasi di film ini ikut hadir. Menyimak hubungan antara Shaun dengan orang-orang terdekatnya bahkan terasa menyentuh gitu. Shaun dengan ibunya dan ayah tirinya, Shaun dengan Liz, dan tentu saja Shaun dengan bijinya. Bijinya. Dengan Ed sang sahabatnya. Itu. Terima kasih. Salam perbijian.